Perkenalkan, aku Praharji Unisa Azahro dari Mikrobiologi Pertanian dengan NIM seperti di samping. Di sini aku akan menjelaskan mengenai apa sih itu estimasi, apa itu hipotesis, dan juga contoh sampling yang dikerjakan menggunakan RStudio. So, tonton sampai selesai. Jadi, apa sih itu estimasi? Estimasi merupakan pendugaan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik sampel. Estimasi juga dapat dikatakan sebagai proses untuk menentukan nilai dari suatu parameter populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Terdapat dua jenis estimasi dalam statistika, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Analisis statistik dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif berhubungan dengan penyajian data, sedangkan analisis inferensial berhubungan dengan estimasi parameter dan uji hipotesis. Estimasi yang baik harus memenuhi kriteria seperti tidak bias, efisien, dan konsisten. Pemilihan metode estimasi yang tepat bergantung pada distribusi data, ukuran sampel, dan juga tujuan analisis. Cara mendapatkan estimasi yang baik yaitu terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu metode estimasi yang sesuai. Metode harus sesuai dengan jenis data, distribusi, dan tujuan analisis. Yang kedua yaitu ukuran sampel yang memadai. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin akurat estimasi yang diperoleh. Pertimbangan variabilitas data dan tingkat kepercayaan untuk menentukan ukuran sampel yang cukup. Ketiga yaitu sifat-sifat estimator yang baik. Estimator yang baik yaitu tidak bias, efisien, dan konsisten. Artinya, estimator memusat di sekitar nilai parameter yang sebenarnya, memiliki varians minimum, dan mendekati ukuran sampel sebenarnya. Yang keempat yaitu menghitung interval kepercayaan. Interval kepercayaan memberikan rentang nilai yang diperkirakan mengandung nilai parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Interval penting untuk mengetahui keakuratan estimasi. Kelima, yaitu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik merupakan pemeriksaan apakah asumsi yang diperlukan terpenuhi. Dapat menggunakan teknik-teknik diagnostik seperti uji normalitas, uji homogenitas, varians, dan lain-lain. Keenam, yaitu review dan revisi berkala. Selalu dilakukan review dan revisi secara berkala seiring berjalannya proyek dan dilakukan revisi berdasarkan progres dan perubahan kondisi. Sekarang, apa sih itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis juga dapat dikatakan sebagai pernyataan yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya menduga tetapi didasarkan pada teori-teori atau temuan terdahulu. Menurut Zaki dan Saiman 2021, hipotesis statistik merupakan dugaan tentang parameter suatu populasi. Hipotesis statistik terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil atau nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau nihil yang biasa dilambangkan dengan HO merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang tidak ada perbedaan, tidak berefek, dan tidak ada pengaruh. HO selalu dirumuskan dengan tanda sama dengan yang berarti memberikan satu nilai. Dengan cara tersebut, peluang melakukan galak jenis 1 dapat dikendalikan atau mudah dikontrol. Contohnya yaitu tidak ada hubungannya antara nilai matematika dengan nilai IPA. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang biasa dilambangkan dengan HA merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan antara variabel. Hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif dirumuskan dengan relasi lebih banyak, lebih sedikit, dan tidak sama dengan. Contohnya yaitu seorang peneliti mengklaim bahwa rata-rata kandungan nikotin dalam sebatang merek X tidak melebihi 1 mg. Nah, bagaimana sih cara menguji hipotesis yang baik? Cara menguji hipotesis yang baik terdapat 6 langkah juga. Yang pertama, rumusan hipotesis harus jelas. Hipotesis dinyatakan dengan jelas dan dapat diuji secara empiris. Hipotesis harus dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua, yaitu variabel yang relevan. Kita harus mengidentifikasi variabel yang dianggap mempengaruhi hipotesis, memastikan mengukur variabel-variabel dengan akurat. Ketiga, yaitu merancang metodologi penelitian seperti eksperimen, survei, studi kasus, atau analisis data sekunder.
Yang keempat yaitu data harus berkualitas. Kita harus memastikan data yang dikumpulkan berkualitas, valid, reliable, dan representatif. Kelima yaitu analisis data statistik. Kita dapat menggunakan alat analisis statistik yang sesuai seperti uji hipotesis, regresi, atau analisis varians. Terakhir yaitu kesimpulan yang logis. Kita harus menentukan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dan memastikan kesimpulan logis dan sesuai dengan data yang dikumpulkan. Sekarang kita akan mencoba menguji hipotesis dengan menggunakan RStudio. Pertama, kita harus mendownload aplikasi R dan juga RStudio. Ini penampakan ketika kita membuka aplikasinya. Langkah pertama yaitu kita harus mengimport data dari Excel yang telah kita tulis di Excel. Kita tunggu sebentar sampai datanya terlihat. Nah, karena di sini masih double dan karakter, kita ganti menjadi numerik semuanya. Kemudian kita import. Setelah data terlihat, kita bisa membuka file, new file, dan archive untuk dapat mulai mengoding. Yang kita tuliskan pertama yaitu judul file. Di sini saya menamainya yaitu UJT. Kemudian tanda seperti ini dan strip. Lalu tuliskan LM, buka kurung. Nah, di sini kita harus mengetahui mana X dan Y-nya. Y merupakan data yang dipengaruhi. Di sini luas merupakan X dan Y merupakan keuntungan, sehingga keuntungan dituliskan terlebih dahulu. Kemudian kita spasi dan tulis nama file lagi. Kita run. Kemudian kita tulis summary. Buka kurung, tuliskan nama file lagi. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari datanya. Sampling ini didapatkan dari data BPS mengenai pengaruh luas lahan terhadap keuntungan petani. Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa data tersebut memiliki kebenaran sebesar negatif 0,1049. Hipotesis dari hasil dapat dikatakan bahwa saat luas naik, maka keuntungan akan terpengaruh sebesar negatif 6,544. Data valid dapat dilihat dari adanya bintang 3 di kanan. Apabila signifikan codingnya semakin kecil, maka semakin bagus karena semakin valid. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.